Meizu, nama yang mungkin terdengar asing untuk sebagian orang, padahal nama ini sempat ada di pasar tanah air sejak tahun 2015 dan bersaing di segmen HP kelas entry. Kemudian mulai menghilang sekitar pada tahun 2019. Menurut kabar, Meizu akan kembali masuk ke pasar Indonesia di tahun 2025 ini dengan merilis Meizu M Blue 21 sebagai titik baliknya. Meizu M Blue 21 kembali menyasar segmen HP kelas entry dengan harga yang sangat terjangkau. Ponsel ini akan bersaing dengan Motorola yang juga menjadikan tahun 2025 ini sebagai titik baliknya. Seperti apa kemampuannya? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Meizu M Blue 21 yang sudah admin rangkum. Ketika pertama kali lihat, saya cukup kaget dengan desain ponsel di bagian layarnya. Keberadaannya ini terbilang bagus karena jarang hadir di kelas harganya. Bahkan harga yang lebih tinggi atau HP untuk kelas menengah masih ada yang menggunakan desain water drop. Untuk ukurannya, Meizu M Blue 21 terbilang cukup luas, yakni 6,79 inci dengan panel IPS LCD. Meski sudah pakai desain ponsel, bezel di sekelilingnya masih terbilang tebal, terutama di bagian dagunya. Kemudian, untuk resolusinya hanya ada di HD Plus 720x1640 pixel. Menariknya, Meizu M Blue 21 masih menyediakan opsi untuk mengubah tone warna pada layar. Kemudian pergerakannya yang terbilang sudah cukup mulus dengan refresh rate 90Hz. Pergerakan animasinya ini terbilang cukup mulus dibandingkan HP pesaingnya yang masih pakai di 60Hz saja. Meizu M Blue 21 hadir dengan tampilan desain yang tak aneh-aneh. Desain ini disebut Prism Edge Design. Di bagian belakangnya hanya dihiasi modul kamera berbentuk pil mirip Redmi A5. Hanya saja sedikit lebih kecil. Di dalamnya juga ada dua lingkaran sebagai rumah kamera, meski hanya ada satu kamera saja yang bisa diandalkan. Untuk bodinya, Meizu M Blue 21 terbilang cukup pintar dengan memberikan polesan yang halus dan lembut. Materialnya memang dari plastik, tapi saat terkena cahaya ada pantulan dengan pusat di modul kamera yang unik. Ada 3 varian warna, yakni Ocean Blue, Titan Black, dan Diamond White sebagai satu-satunya yang punya warna gradasi biru dan merah muda. Meizu M Blue 21 memiliki ketebalan bodi di angka 9,35 mm. Bukan angka yang tipis, tapi masih enak untuk digenggam sehari-hari. Apalagi bobotnya yang masih di angka 194 gram, setidaknya masih ada di bawah 200 gram. Sebelumnya sempat disebutkan kalau ada dua lingkaran sebagai rumah kameranya, namun hanya satu kamera saja yang bisa digunakan oleh Meizu M Blue 21 ini. Kamera tersebut memiliki resolusi 13 megapiksel dengan dukungan autofocus untuk mendapatkan fokus terbaiknya. Sementara untuk perekaman video, kamera belakangnya bisa sampai 1080p di 30 fps. Lagi-lagi cahaya sangat dibutuhkan oleh kamera dengan harga yang kurang sejutaan ini. Meizu M Blue 21 memang memiliki lampu LED flash di bagian belakangnya. Ini mungkin akan sedikit membantu jika cahaya di sekitar terasa kurang. Selain itu, ada beberapa fitur yang bisa dinikmati seperti panorama, tegak, pemotretan dokumen, dan fitur basic lainnya. Di bagian depannya, desain ponsel milik Meizu M Blue 21 jadi rumah kamera selfie 8 megapiksel. Saya sarankan untuk tidak berekspektasi lebih soal kemampuan kamera depannya. Perekaman videonya hanya bisa sampai di 720p 30 fps. Namun balik lagi ke harga yang ditawarkan. Rasanya kurang pas jika harus komplain apalagi menanyakan keberadaan kamera ultrawide. Meski harganya sejutaan atau bahkan kurang, Meizu M Blue 21 punya performa yang cukup oke. Ponsel ini mengandalkan performa dari chipset UniSoC T606 sebagai tenaganya. Chipset dengan fabrikasi 12 nanometer itu tak hanya lancar untuk penggunaan harian, tapi juga bisa memainkan beberapa game dengan setelan tertentu. Untuk arsitekturnya juga cukup padat, diisi oleh 8 inti CPU di dalamnya, meliputi dari 2 core Cortex A75 dengan kecepatan 1,6 GHz untuk performa dan 6 core Cortex A55 berkecepatan 1,6 GHz untuk efisiensi dayanya. Sedangkan untuk kartu pengolah grafis atau GPU menggunakan Mali G57 MP1 dengan frekuensi 650 MHz. Untuk kapasitas memorinya, Meizu M Blue 21 memang tak menawarkan angka cukup besar, yakni RAM yang tersedia hanya 4 atau 6 GB. Sedangkan memori internalnya 64 atau 128 GB. Saya sarankan untuk ambil varian tertinggi, sebab kapasitas RAM 4 GB rasanya akan kurang untuk tahun 2025 ini. Meski begitu, Anda masih bisa sedikit lebih tenang karena Meizu M Blue 21 ini memakai Android stock yang lebih bersih. Ponsel ini juga menawarkan slot microSD hybrid yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas kapasitas memorinya. Anda bisa memilih menggunakan 2 kartu SIM tanpa microSD atau 1 kartu SIM dengan microSD.
Sebagai HP kelas entry punya ketahanan baterai yang bagus adalah sebuah kewajiban. Makanya Meizu M Blue 21 dibekali baterai berkapasitas 4900 mAh. Entah kenapa tak digenapkan menjadi 5000 mAh, tapi yang jelas ketahanan dayanya tak jauh berbeda dan masih terbilang awet. Pasalnya ketahanan daya tidak hanya berdasarkan besaran kapasitas baterai, tapi juga sektor lain. Misalnya dengan layar yang sederhana, baterai jadi tidak gampang terkuras saat HP dipakai terus-menerus. Selain itu, chipset yang digunakan juga memiliki efisiensi daya yang cukup baik meski digunakan untuk aktivitas padat hingga bermain game. Meizu sendiri mengklaim bahwa Meizu M Blue 21 ini bisa bertahan seharian dalam sekali pengisian daya. Untuk keamanannya, Meizu M Blue 21 sudah dibekali sensor fingerprint yang cukup responsif. Sensor ini ditempatkan di bodi bagian samping dan terintegrasi dengan tombol power. Selain mudah dijangkau, keamanan yang ditawarkan juga lebih baik dan praktis dibandingkan menggunakan pola atau kombinasi angka dan huruf. Meizu M Blue 21 juga memiliki fitur keamanan lainnya, yakni Face Unlock. Meski dijual dengan harga kurang sejutaan, bukan berarti isi kotak penjualan yang akan sepi. Malahan Meizu M Blue 21 menawarkan isi kotak penjualan yang terbilang lengkap. Di dalamnya tentu saja terdapat unit dari Meizu M Blue 21. Selain itu ada aksesoris seperti case, buku panduan dan garansi, serta kabel USB Type-C dan tentu saja kepala chargernya. Meizu M Blue 21 memang diklaim memiliki ketahanan daya yang sudah sangat baik sebagai HP kelas entry. Namun sayangnya Meizu M Blue 21 ini hanya memiliki proses pengisian daya yang terbilang lambat. Ponsel ini hanya didukung pengisian daya 10 watt yang sudah sangat jarang digunakan HP kelas entry sekalipun. Beberapa HP lain di kelasnya kini setidaknya menggunakan fast charging 18 watt. Itu pun masih terhitung lambat untuk mengisi penuh baterai 5000 mAh. Setidaknya Anda bisa menemukan kepala chargernya ini di dalam kotak kemasan. Jadi Anda tak perlu membelinya secara terpisah. Serta ketahanan dayanya yang sudah cukup baik untuk penggunaan harian, Anda bisa mengisi daya saat malam hari atau ditinggal tidur semalaman. Salah satu kekurangan lain dari Meizu M Blue 21 adalah kapasitas memorinya yang cukup terbatas. Ponsel ini masih menawarkan kapasitas RAM 4GB dengan internal 64GB di tahun 2025. Saya rasa kapasitas ini sudah terlalu kecil untuk digunakan mengingat ukuran beberapa aplikasi yang semakin besar. Selain itu, memori internal yang digunakan juga masih menggunakan jenis eMMC. Untungnya, Meizu M Blue 21 masih menawarkan kapasitas lainnya yakni RAM 6GB dengan internal 128GB. Kekurangan lain yang mesti diperhatikan lainnya dari Meizu M Blue 21 adalah absennya fitur NFC. Ini adalah jadi salah satu fitur yang menurut saya cukup penting keberadaannya, termasuk di HP kelas entry sekalipun. Selain fungsinya yang berguna, banyak HP lain di kelas harganya yang serupa sudah mendukung fitur satu ini. Sementara untuk fitur lainnya yang tak ada seperti AR Blaster hingga Gyro, rasanya masih bisa diwajarkan mengingat harga Meizu M Blue 21 yang bahkan tak sampai sejutaan ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.